Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pemerintah merapatkan barisan usai marak isu aksi massa besar-besaran di bulan Agustus ini. Usai pertemuan dengan Kapolri, Panglima TNI hingga Kepala BIN, Menko Polhukam menyatakan situasi di tanah air saat ini sangat terkendali. Menyikapi kekhawatiran soal situasi keamanan jelang perayaan HUT RI ke-81 bulan Agustus ini, pemerintah merapatkan barisan. Rabu siang, Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, hingga Kepala BIN menyampaikan pernyataan sikap. Kepada publik, Menko Polhukam Djamari Tjaniago menegaskan situasi di tanah air saat ini sangat terkendali. Djamari menegaskan informasi di media sosial yang menyebut adanya aksi massa di sejumlah daerah adalah hoaks alias berita bohong. Sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali di masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti. Dan selalu kita berkoordinasi untuk menyegarkan kondisi-kondisi yang kita hadapi pada setiap saat. Jajaran kepolisian kini terus memburu siapa dalang penyebar hoaks. Sejumlah pemilik akun penyebar hoaks telah diamankan. Salah satunya seorang perempuan asal Ciamis, Jawa Barat yang menyebarkan konten hoaks di TikTok soal demonstrasi besar di DPR di bulan Agustus ini. Kekhawatiran publik soal situasi keamanan di Jakarta merebak setelah beberapa mal di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya ramai-ramai membangun pagar besi setinggi 3 meter. Publik berspekulasi soal adanya ancaman aksi massa besar-besaran menjelang perayaan HUT RI ke-81 bulan Agustus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang putusan pra-peradilan ketiga Roy Suryo digelar hari ini. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima gugatan ganti rugi material yang diajukan Roy Suryo. Dalam sidang putusan, hakim memutuskan untuk tidak menerima gugatan ganti rugi senilai 206 juta rupiah yang diajukan oleh Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya. Hakim mengatakan permohonan Roy Suryo tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil berupa kurang laporan pihak. Hakim menilai berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2015, pihak berwenang melakukan penggantian kerugian negara adalah Menteri Keuangan. Diketahui ganti rugi sebesar 206 juta rupiah ini atas dugaan tindakan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik Polda Metro Jaya dalam melakukan penahanan. Saya akan menyimpulkan saja, ya. Jadi yang pertama, persis sama seperti yang saya sampaikan tadi sebelum kita mulai sidang. Apapun hasilnya kita terima dan alhamdulillah dengan baik, ya. Itu artinya ini proses pembelajaran. Dan persis juga seperti yang saya katakan, ini semua akan berguna tidak hanya bagi kami, saya dan juga tim hukum, tapi juga untuk masyarakat lain. Jadi masyarakat yang lain nanti nggak perlu kemudian susah-susah lagi harus ada kurang pihak kalau mengajukan, enggak. Nanti akan diajukan lagi. Jadi jelas ya. Yang kedua adalah kesimpulannya juga hari ini kita sudah sepakat langsung, saya tadi maju ke depan teman-teman kuasa hukum, ya lanjut, ya ajukan lagi. Jadi clear ya. Jadi karena putusannya dari hakim tunggal pra peradilan yaitu Pak Iketut Darpawan itu adalah bukan ditolak. Sekali lagi jangan sampai ada yang menulis ditolak, ya. Tidak ditolak, tetapi belum diterima atau belum diterima karena kurang pihak. Nah, karena kurang pihak itu yang menjadi pertimbangan, maka kita tambah pihak nanti pada pengajuan berikutnya. Nah, jadi ini yang menarik. Karena kita akan tambah pihak, maka nanti akan ada pengajuan lagi. Dan pengajuan lagi itu tentu saja akan kita ajukan setelah pra-peradilan yang keempat. Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait sidang putusan pra-peradilan Roy Suryo, sudah ada rekan Salam Pulungan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Salam, apa saja hasil keputusan sidang pra-peradilan ketiga Roy Suryo hari ini? Ya, Kevin, Deta, dan juga pemirsa, baru saja sidang pra-peradilan ketiga Roy Suryo dengan agenda pembacaan putusan ini sudah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana tadi Hakim Tunggal Iketut Darpawan ini tidak menerima dari gugatan atau permohonan yang diajukan di pra-peradilan kali ini di jilid ketiga yang diajukan oleh kubu Roy Suryo. Adapun tadi alasan penolakan hakim dari
pra peradilan yang diajukan di jilid ketiga ini termasuk diantaranya mulai dari cacat formil dan juga tidak melibatkan Menteri Keuangan, karena memang kubu Roysuryo ini selaku pihak pemohon ini tidak menarik Menteri Keuangan sebagai pihak termohon atau turut termohon begitu. Dan menurut hakim, kewenangan pembayaran kompensasi atau ganti rugi dari negara berada di bawah otoritas Menteri Keuangan, sehingga instansi tersebut ini wajib dihadirkan ataupun juga dilibatkan dalam perkara yang berlangsung selama beberapa hari belakangan ini. Dan memang tadi dari pihak Roysuryo juga menyebut bahwa kubunya ini sangat menerima apapun keputusan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal Iketut Darmawan, karena memang dari pihak Roysuryo sendiri juga sudah menyiapkan terkait dengan sidang pra-peradilan jilid keempat yang memang rencananya untuk sidang perdananya akan dimulai pada hari esok terkait dengan pencekalan ke luar negeri yang dilakukan oleh negara begitu untuk segera dicabut, yang memang tadi dari pernyataan dari Roysuryo juga menyebut bahwa ini bukan kali pertama saja untuk sidang pra-peradilan yang berlangsung, namun nantinya juga tidak mungkin juga terjadi akan adanya dari sidang pra-peradilan jilid 4, jilid 5, jilid 6 ataupun juga jilid selanjutnya yang memang hingga saat ini juga dari pihak kubu Roysuryo akan mengutamakan terkait dengan sidang pra-peradilan jilid keempat yang akan digelar pada hari esok terkait dengan pencekalan ataupun juga pencegahan dari Roysuryo untuk pergi ke luar negeri yang memang rencananya akan digelar pada hari esok. Dan nantinya kita juga akan saksikan secara bersama bagaimana pembacaan dari surat permohonan yang diajukan oleh pihak Roysuryo pada hari esok yang rencananya ini akan digelar juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 9 pagi hari besok. Kevin, Nathan, Kevin, Beta. Baik, terima kasih. Salam atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Petugas Bea Cukai mengungkap upaya penyelundupan 5 unit motor gede di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pengungkapan ini merupakan hasil rangkaian penindakan sejak akhir 2025 hingga Juli 2026. Pengungkapan motor gede bermula dari deteksi anomali pemindaian X-ray terhadap 2 peti kemas impor asal China. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk, Adang Nugroho Adi, mengatakan temuan tersebut ditindaklanjuti dengan analisis intelijen dan pemeriksaan fisik secara mendalam. Hasilnya, pemirsa, petugas menemukan 5 sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap dan menemukan sejumlah rangka motor gede bekas. Petugas menyelidiki terkait perusahaan yang diduga terlibat dalam pengiriman motor gede ini. Kelihatannya sama, tapi beda. Itu agak... Pemirsa, usai ditangkap, pelaku mutilasi mengaku sengaja memotong tubuh korban untuk memudahkan membuang jasad korban. Korban juga mengaku melakukan aksinya seorang diri. Polisi menangkap pelaku mutilasi seorang pria yang ditemukan di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku memotong tubuh rekannya sendiri untuk memudahkan membuang jasad korban. Potongan tubuh korban kemudian dibuang ke sejumlah lokasi dan dia beraksi seorang diri. Kan ramai orang dan perumahan juga. TKP-nya di mana sih? Oh, Bantai di mana? Hotel kah? Oh, enggak. Di mana? Kontrakanku. Di kontrakanmu di mana? Kontrakanku di Cipayung. Di Cipayung. Apa? Jalan Blimbing. Terus? Nah, terus saya tanya, kamu mutilasinya gimana ceritanya? Pakai apa? Pakai pisau yang saya gunain buat nusuk dia juga. Pisaunya di mana? Pisaunya dari mana? Dari dapur kan saya. Pisaunya mana? Pisaunya di mana? Dibuang di mana? Dibuang di mana? Kalau itunya dibuang sama baju-bajunya, Bang. Iya, di mana? Setelah mendapatkan keterangan dari pelaku, polisi olah tempat kejadian perkara di rumah kontrakan lokasi pembunuhan, yaitu di kawasan Cipayung Jaya, Kota Depok. Menurut warga sekitar, pelaku dan korban mulai mengontrak di lokasi ini sejak beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, jasad korban ditemukan di tengah tanah lapang di kawasan Pancoran Mas dalam kondisi tangan terikat serta kedua kaki hilang. Tim Liputan iNews melaporkan.